Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang Bapak sudah sampaikan, kita akan membuat video tutorial tentang melengkapi fisik koleksi perpustakaan, yaitu koleksi perpustakaan dalam bentuk buku. Minggu yang lalu kita sudah berlatih ya bagaimana menyampul yang baik. Sebagaimana ketentuan yang sudah Bapak sampaikan, minimum kita itu punya PR 3 Bu. Nanti bagi yang sudah, letakkan di meja Bapak. Nanti Bapak koreksi. Setelah Bapak koreksi nanti silakan diambil kembali dengan Bapak memberikan informasinya di grup. Oke tuh. Nah, untuk mengklasifikasi untuk melengkapi fisik buku ya. Di sini Bapak sudah punya file. Ada file file daftar buku perpustakaan atau katalog pustaka kita pada tahun 2017. Ini dia. Bapak akan buka. Nah, ini dia daftar bukunya ya. Jadi katalog seperti yang kita bahas yang lalu itu, diantaranya nih Bapak perbesarkan tampilannya ya. Mulai dari nomor urut ya, nomor urut, nomor sub urut. Kok pakai sub Pak? Bukannya sop. Kalau sop untuk dimakan. Nah, maksudnya itu seperti ini. Ini menurut pendapat Bapak saja. Kan kemarin kita pernah pengalaman di perpustakaan itu pengadaan buku yang sama itu dengan tahun ataupun waktu yang berbeda. Nah, maka kita buatlah di sini ada subnya. Contoh misalnya pada tahun 2007 kita pernah membeli buku prosedur penelitian suatu pendekatan praktik karangan Suharsimi Harkunto. Ini yang biasa banyak digunakan di dalam metodologi penelitian. Tetapi pada tahun 2015 kita mengadakannya kembali. Kita beli lagi gitu kan. Nah, tentu data yang lama tidak mungkin kita rubah gitu kan. Maka dia dimasukkan di dalam nomor suburutnya. Maka di sini sudah 64A. Atau bagi yang mau membuat 64.1 silakan. Nanti kalau ada lagi tahun terbaru misalnya 2022, judulnya sama gitu kan, buku yang sama, cetakannya saja yang berbeda. Nah, maka dari itu bikin lagi B. Kira itu fungsinya. Nah, selain itu katalog ya, ada lagi tanggal pembelian ya. Ini dia tanggal terima. Ini tanggal terima itu kapan perpustakaan itu menerima buku itu. Nih buku kita ini sudah didata dari tanggal 23 November 2007. 2007 kamu baru lahir ya? Atau belum lahir? Oh sudah. Lahir tahun berapa? Tahun 2000? 2002. Tua kamu sedikit daripada buku yang ada ini. Nah, selain itu ya, tanggal, bulan, tahun terbit, kemudian asal buku. Biasanya buku itu ada yang pembelian, ada hadiah, ada wakaf. Itu yang paling banyak digunakan di perpustakaan kita. Bisa saja di tempat lain pula caranya. Ya, ini tergantung. Nah, kalau pembelian tinggal isi misalnya stay. Nah, tapi di sini juga dilengkapi dengan kode pengadaan buku. Kalau WK itu wakaf, PB itu pembelian. Nanti ada lagi HD itu hadiah. Kan? Atau kode yang lain kalau namanya lain penerimaannya. Kenapa harus ada kode itu Pak? Karena biasanya di dalam ada yang bawa buku perpustakaan. Nah, coba sini. Di dalam buku perpustakaan ini, ya, ini kan ada penomboran ya, yang ini. Nah, di saat pembelian ini tulisan Bapak yang menulisnya dulu, tahun 2011 ya. Nah, setelah nomor urut di situ garing PB, berarti pembelian.
Nah, PB itu yang digunakan itu, kode itu digunakan untuk menulis ini. Dan data yang ini bisa juga kamu lihat dari apa nanti, dari rekaman ini yang Bapak lihat, yang ini juga terrecord, juga akan digunakan di saat kita menulis apakah itu tanggal untuk pengembaliannya, atau kartu kembalinya yang di dalam, atau tulisan yang ada di amplop. Itu dia. Jadi nanti Pak, data yang kita tulis itu berasal dari database ini ya, bukan ketik ulang. Tapi data yang ini ya, itu yang akan kita gunakan untuk membuat berbagai form atau format. Nah, setelah itu judul buku biasa, pengarang wajib, kemudian terbitan, nama penerbitnya, tahun terbitnya, tempat terbit. Kemudian di situ jilid, kalau ada buku itu pakai jilid 1, jilid 2, jilid 3, nah itu diisi. Kalau tidak ada biasanya dikosongkan saja. Kemudian jumlah eksemplarnya berapa yang dimiliki. Ini bukunya, buku yang misalnya wakaf ada berapa lagi tinggal gitu kan. Kalau apa gunanya jumlah eksemplarnya di sini, sama seperti yang ada di dalam stempel ini. Angka yang setelah nomor urut ya, kemudian garing kode pembelian, garingnya lagi itu adalah jumlah pengadaan atau terimanya berapa. Kalau di sini kan 5, berarti 5 eksemplar buku ini di waktu tahun 2011 itu diterima oleh perpustakaan. Itu maksudnya. Nah, kemudian tahun pembelian itu atau penerimaan itu bisa diambil dari kolom ini. Oke ya. Berikut setelah jumlah eksemplar ya. Berikutnya adalah bahasa. Nah, biasa buku ini kan punya bahasa masing-masing kan. Kalau ini kan rata-rata bahasa Indonesia ada, tinggal checklist saja. Checklist saja, tapi kalau bukunya itu isinya bahasa Arab ya bahasa Arab, tinggal checklist bahasa Arab. Kalau dia itu bahasa Inggris, bahasa Inggris. Nah, kemudian baru kode klasifikasi. Pertama adalah klasifikasinya. Klasifikasi itu terkait dengan kita menentukannya melalui DDC kemarin. Masih ingat? Ya, yang ditulis yang di sini. Di nomor punggung ini. Ya, tentu diambilnya kan tentu dicari dulu di DDC-nya. Nah, contoh misalnya buku yang ini ya. Kita buka aja aplikasinya. Nah, aplikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. EDDC. Ya, EDDC. Nah, ini kan buku statistik ya. Nah, statistik. Tapi statistik itu ada statistik pendidikan, ada juga statistik itu bukan pendidikan. Nah, supaya kita itu mudah mencarinya, ini kan banyak nih. Statistik itu dapat dari berbagai tempat ini. Ada yang dari 310 sampai 319, ada 610 sampai 619, sampai di bawahnya itu. Banyak. Ada yang di tabel pembantu, tabel 1 standar. Nah, terus ini masuk yang mana nih? Nah, pedomani tadi ada kata statistik kan, tapi dia statistik ini kan statistik pendidikan. Maka kita harus lihat di dalam 10 klasifikasi besar ini. Nah, yang namanya pendidikan itu masuk ke kelas nomor berapa dia ini? Dari yang 10 kelas ini. Masuk yang mana? Masuk karya umum kah? Tidak, Pak. Filsafat dan psikologi? Tidak. Agama? Tidak. Ilmu sosial? Ya, ilmu sosial ini. Tapi kita cek dulu yang lain. Bahasa? Tidak, ini bukan tentang bahasa ya. Kemudian ilmu-ilmu alam dan matematika? Bukan. Tapi Pak, statistik Pak. Tapi bukan statistik pendidikan. Nah, ingat tuh. Dia matematika, jangan-jangan matematikanya. Oke lah, angka-angka itu statistik kan.
Tapi ingat, ini ada kata pendidikan di sini. Kemudian berikut, apakah masuk di dalam teknologi dan ilmu terapan? Tidak. Apakah masuk kepada kesenian, hiburan dan olahraga? Juga tidak. Kesusastraan? Tidak. Dan geografi dan sejarah juga tidak. Berarti lebih cenderung kepada ya ilmu sosial atau social science. Nah, kalau 300 kita cek di sini, yang mana yang pakai 300? Ini kan 320, 329. Ada lagi 330, 339. Berarti kan kelas 300 kan? Ya kan? Kita bisa klik dari sini bisa, atau buka dari sini juga bisa. Oke, kita coba buka, Pak. Oke, yes. Nah, masuk lagi di sini kan? Itu kalau kita buka dari bagian sebelah kanan. Tapi kalau buka dari sebelah kiri, Pak, coba 320, 329 nih, double klik. Nah, muncul itu. Nah, dari yang kata-kata statistik ini, coba kita cari pendidikan. Pendidikan. Ya kan? Pendidikan. Oke. Ini edukasi apa? Pendidikan ilmu politik bukan. Dia statistik pendidikan kan? Kemudian di sini tidak ada statistiknya. Oke, lanjut. Kemudian di sini pendidikan ilmu politik. Bukan. Kalau di sini masuk metode riset penelitian ilmu politik, statistik ilmu politik, kemudian masuk ke bukan. Ini bukan ilmu politik. Ya, tapi pendidikan ini bukan. Ah, ini dia. Bukan juga ya. Ini pendidikan ilmu politik ya, bukan. Lanjut ya. Ini 320 pendidikan ilmu politik, bukan ilmu politik ini. Tapi pendidikan. Kewarganegaraan bukan. Hewan. Ilmu politik bukan. Ketemu nggak? Nggak ketemu kan? Nggak ada. Nggak ada statistik pendidikan kan? Kalau seperti itu cari yang 300 yang lain. Coba lagi 300 yang ini. Ini kan double klik. Oh, nggak ada. Terlalu umum. Sebelahnya lagi. Ini dia. Cari lagi di sini pendidikan. Pendidikan. Oh, nggak ada. Pendidikan ada nih, pendidikan. Coba lihat, statistik ekonomi bukan, ya kan? Bukan. Oke, sip. Lanjut lagi 300. Nah, dia dekat sini ya, 370 ini dia. Nah, ini dia. Nampak tuh? Statistik pendidikan 370.21. Coba lihat di sini, betul nggak? Berapa? Titik 2 dia. Nah, kan itu juga maksudnya itu. 21 itu penjabarannya. Angka berikutnya itu penjabaran. Kalau yang mau yang tepat itu adalah 370.21. Mungkin buku yang kita gunakan kemarin itu masih manual. Tidak ditemukan yang langsung statistik pendidikan. Yang ada itu ketemu tentang aneka ragam tentang pendidikan yang berkaitan dengan statistik. Kan tidak jauh lari kan? Berarti cuma satu angka, itu pun angka kedua. Paham tuh? Itu pelajaran kita atau materi kita yang lalu itu. Kita balik lagi ke database. Nah, kemudian kode klasifikasi, kemudian berikutnya kode pengarang. Kode pengarang itu nanti akan ditulis pertama di nomor punggung. Ini dia. Nanti juga ditulis kalau ditulis di lembaran pengembalian, tanggal pengembalian, kartu kembalinya gitu kan, sama amplop itu juga ditulis. Nanti Bapak akan perlihatkan formnya. Itu gunanya. Begitu juga dengan judul. Nah, yang pangkal ini kan S nih. S kan? Makanya di sini S. Bukan S S channel bukan. Ini S ini.
tapi ditulis S kecil, bukan S gedang. S kapital bukan. Paham tuh? Nah, dari database ini, nah pertama fisik buku itu yang kita lihat kan ini, nomor punggung. Pak, nomor punggung itu apa ketentuannya Pak? Kertas ini pakai ukuran nggak? Iya, pakai ukurannya. Terutama ukurannya yang terkait dengan tinggi ini atau lebarnya. Kalau di kita bentang jadi lebar. Lebarnya itu standar. Tapi kalau misalnya panjangnya ke sini itu Bapak ingin katakan itu menyesuaikan. Menyesuaikan maksudnya kalau bukunya itu besar kemungkinan dia juga panjang gitu kan. Kira-kira seperti itu. Kalau dia tebal kan. Tapi ini ukuran rata-rata. Ini gunakan. Yang mana formnya Pak? Nah, formnya itu yang ini. Nih, tempel klasifikasi. Nah, ini dia. Ini yang ditempel di sini. Ya kan? Ya, ini dia. Nah, ini dibuat itu berdasarkan database tadi. Berarti nggak perlu ngetik lagi Pak, ada perlu ngetik lagi. Jadi ngetik itu cukup di database buku atau katalog buku itu. Kemudian kita hubungkan dengan file yang ini. Ada yang tahu caranya? Nggak tahu cara? Perhatikan. Caranya adalah kita bisa menggunakan mailing. Ya, mailing nih. Di mailing ini, ya, mailing. Bagi yang mau mencatat boleh. Atau lihat aja videonya nanti, mudah-mudahan berhasil. Yang mana? Yang ini nomor punggung. Nomor punggung. Nah, yang ini caranya kita menggunakan mailing. Di mailing ini ada select recipient ya. Di videonya nampak nanti nih. Nah, di sini karena dia itu di dalam sebuah file, maka kita menggunakan use an existing list. Jadi daftar yang terdapat di luar file yang ini, gitu kan? Data lain maksudnya. Use an existing list. Ya. Oke, kemudian kita klik, cari tadi data yang Excel tadi. Ini dia. Ya kan? Open. Nah, nih. Nah, terus karena dia ini adalah file pakai sheet, lihat nih, sheetnya banyak nih. Ya kan? Sheet pustaka, sheet 1, MPI, ESY, Tarbiyah, Syariah, Perpustakaan 2. Nah, maka kita cari, oh dia tuh datanya yang mau diambil perpustakaan ini kan. Nah, maka di saat kita membuat mailing list ini, cek mana yang kata pustaka yang ini kan. Nah, oke. Nah, selesai kan? Berarti file yang ini ya itu terhubung dengan katalog. Itu intinya. Masa iya Pak? Database buku tadi. Ini Bapak hapus dulu. Atau Bapak edit saja. Nomor yang ini, nomor kelas kan? Nah, nomor kelas itu kan berada di posisi ini, nomor kelas di W ini. Nah, maka apa yang harus kita lakukan, Pak? Nah, cara melakukannya, kalau perhatikan, yang mau ngobrol boleh di luar saja, nggak apa-apa. Yang mau ngobrol di luar saja boleh, supaya yang di dalam jangan terganggu. Nah, di sini ada mailing list tadi kan? Oh sorry, bukan yang ini filenya, sorry. Yang ini ya. Nah, mailing list. Nah, di sini ada insert merge. Nah, ini kita hapus dulu. Kita hapus. Kita mau ganti yang ada di dalam database. Nah, di sini insert merge. Lihat di sini di bagian mana dia? Coba lihat. Kode. Jangan-jangan di kode ya, tak?
Coba aja Pak, coba masuk. Ini yang keluar Pak. Nah ini karena belum diklik ABC-nya, preview result. Ini dia. Oh kelompok, salah nih Pak. Oke, kalau salah hapus. Ulang lagi. Bukan kode, tapi berikutnya F23. F23 berarti dari kolom dari sebelah kiri itu 23 berikutnya. Yaitu betul nggak 23 itu adanya di sini gitu kan? Coba A B C D ya. Yang W itu 23 nggak? Kita coba aja Pak, biar nggak pusing. Oke, kita coba yang F23 klasifikasi katanya. Oke, berarti pas nih. Coba tes kita, keluar ya. Tapi nomor 1 tadi Pak kalau nggak keluar Pak, ini judul ke tabelnya. Nah, judul tabel yang mana Pak? Yang ini. Yang terbaca itu data yang ini. Nah, itu. Paham kan? Nah, kalau kita naik lagi nomor 2 berarti di sini ya posisinya. Oke, selesai yang ini berarti sudah benar. Yang keluar adalah ya, kode bukunya, nomor klasifikasinya. Berikutnya apa nih? Kode? Kode nomor. Apa loh? Apa? Nah, ada nggak yang di dalam ini? Kode pengarang. Ya. Kalau kode pengarang buku ini apa kodenya? AMI. Kok AMI? Wah, ini keliru ini nih tempelannya. Oh, yang diambil dari ini. Dari kata yang kedua, ini ambil ini. Oke. Sama dengan ini kan? Coba lihat nih. Kenapa ras? Karena itu rasid. Ras ini. Berarti kalau tadi ini 23, pasti ini 24 kan F-nya. Berarti di sini kita ganti F24. Ini dia, insert merge file F24. Ini dia. Keluar ya kan? Kemudian berikutnya yang P nih. P ini nama bukunya. Nah, pangkal judul. Kalau sini kan S nih. Kalau sini F kan? Ya, pikir tadi. Apanya tuh pikir? Ini F nih. Ya. Berarti itu F5 ya, F25. Insert lagi F25. Ini dia. Nah. Jadi kelebihannya ini Bapak hapus saja. Jadi kelebihannya kita tidak perlu ngetik, dia berubah sendiri itu. Tinggal di print. Paham itu maksudnya? Udah paham? Untuk ngulangnya tonton video ini. Ya, habis waktu kayak kita nak cerita proposal loh. Oke, selesai satu masalah nomor punggung. Selesai kan? Jadi kalau ditanya Pak, berapa ukuran ini per standarnya? Nah, ini ada ukuran ini. Jadi kalau kita buka tabelnya ini, layoutnya ya. Ini ukurannya. 3,2 dikali 6,4. Ya, itu ukuran standarnya. Ya, itu besarnya kolom yang ini atau besarnya kertas yang tertempel di sini. Nih. Ke sininya 6,4, di sininya 3,2. Oke. Yang panjang 6,4, yang pendeknya 3,4 itu pendek yang ini kan. Berikut. Ada pertanyaan tentang yang ini? Pak, gimana motongnya Pak? Ya pakailah gunting.
Yang cepat Pak, kalau yang cepat pakai Carter, tapi pakai Mistar, itu cepat. Ada pertanyaan yang ini? Cukup? Cukup, oke. Ini Bapak close nih, dianggap sudah selesai nih. Ini Bapak tutup juga, ini pekerjaan Bapak. Nah, setelah klasifikasi yang ini, ya, kita akan membuat bagian yang di dalam ini. Ini satu, ini namanya apa ya? Bukan kartu ini. Ah ya, bahannya itu. Coba kita buka file yang ini, betul lah. Kartu buku itu yang ini kartunya tuh. Ini kartu nih. Nah, Bapak lihat di sini kan udah mulai malang nasib apa nih perpustakaan kita. Tulis tangan belum kan? Ini namanya tim IT-nya nggak ada ini kayak. Kalau Bapak dulu jadi kepala pusaka, Bapak nggak mau. Bapak mau bagus gitu kan. Biar Bapak yang kerja nggak apa-apa. Nah oke. Yang ini nih. Yang ini apa sorry. Yang ini kan. Ini kata yang ini nih. Ini formatnya. Nanti yang punya kamu jangan dibikin situ perpustakaan YAI SMG, bukan. Perpustakaan Mudrika. Ini format pertama, tapi ada format yang lain yang mungkin lebih lengkap ya, supaya tidak tertukar dengan yang lain. Sebentar, bueknya kaki Bapak ajarkan. Ini peminjaman kedua, oh bukan ini, berarti yang ketiga nih. Yang ketiga ini. Nah ini dia. Pertama yang perlu Bapak jelas adalah berapa ukuran kertas ini. Nah, kertas ini berapa ukurannya gitu kan? Kita besarkan. Berapa ukurannya? Nah, ukurannya itu ini bisa kita double klik ya di file ini 0,75 cm. Sorry yang ini ya. 7 kali 14. 7 kali 14, lebarnya 7, panjangnya 14. Ini. Tapi kayaknya ada yang bagus lagi selain ini. Itu ukuran bakunya. Bapak cek lagi. Kartu lupa Bapak yang mana file. Tapi nggak apa-apa lah. Oke. Nah yang seperti ini tinggal di print saja nih. Tapi saran Bapak ya, kalau kamu punya pengelola perpustakaan besok, sebaiknya bukan sesederhana ini. Sebaiknya ini kan mau diarsipkan setelah penuh ini kan. Terus apa Pak? Harus lengkap dengan data seperti ini. Sama seperti kartu buku. Nah ini dia. Ini dia. Ini dia. Sebenarnya entah Bapak lupa di mana filenya. Yang ini itu sebaiknya diformat juga seperti ini kepalanya, bagian kepalanya. Atau kayak gini aja. Kita copy aja yang ini. Ini kita copy. Kita buat dulu yang pertama yang tadi, yang ini, tapi ini kita ganti. Kebesaran ya hurufnya. Pas. Nah, terus gimana, Pak? Ini format biasa. Ya, format biasa.
Pertama enter dia ini. Nah itu dia. Coba lihat. Nah data yang ini itu juga diambil di dalam database. Nah terus Pak gimana Pak? Ini kita hapus. Caranya sama seperti yang tadi. Ini kita kosongkan saja. Ini juga kita kosongkan. Nah seperti itu kan. Nah caranya sama seperti itu tadi. Mailing ya. Select represent. Kemudian use an existing list. Kemudian masuk ke daftar buku tadi. Database-nya. Ini dia database-nya. Yang perpustakaan. Oke kan? Setelah itu barulah kita insert. Nah, nomor buku pasti nomornya itu nomor pangkal kan? Ini dia. Nomor. Coba lihat Pak, betul nggak nomornya itu? Ini kita hapus yang lain. Oke. Urut. Nah itu nomornya, nomor 1. Ini kan maju terus ya, nomor 2, nomor 3 terus. Kalau misal di sini dibuat 1000, nah itu dia. Oh yang 100 ya, nomor 98. Kalau 1000 ada nggak? Ada tuh. 1000 itu urutan apa? Row yang 1000 itu nomor 996. Itu maksudnya. Nah kemudian pengarangnya, nah pengarang buku kan, kita insert. Yang mana pengarang ini? Asal buku, judul, ini pengarang. Nah itu dia, masuk nama pengarang. Ya. Nah itu, Dr. Handes Nur Arifin. Ini dia. Atau buku sebelumnya itu dia. Buku nomor 995 itu Dr. Sunjana. Sunjana MS. Judul buku, ini tinggal kita insert judul buku. Jadi dia itu tinggal di next saja seperti itu. Datanya sudah ada. Jadi tidak usah ngetik ulang. Database-nya itu saja. Cuma formatnya saja yang berbeda. Paham tuh? Ini kita save. Save. Ada pertanyaan tentang yang ini? Ini kecil sebenarnya nih, ya. Ukurannya tadi sudah Bapak sampaikan kan? Ini. Nah, kalau seandainya dia panjang seperti ini, nah nanti ini dipotong aja nih yang bagian ini. Karena kan judul itu ada yang panjang, ada yang pendek, gitu kan? Nah, tapi ingat, karena yang ini kan tidak perlu besar-besar amat, yang penting bisa terbaca. Nanti ukurannya bisa diperkecil, gitu kan? Misalnya 10 atau 9. Nanti spasinya spasi 1. Sudah itu 1 spasi, kemudian tidak ada poin, gitu kan? Oke. Nah itu kan rapat itu. Nah yang berlebih kayak gini, ini dibuang aja nih. Delete row. Nah, itu. Jadi mau berapa kali saja mau kita print, kalau dia itu sudah habis, itu kan yang bagian yang ini. Yang ini tinggal kita buka saja filenya, cari database-nya. Pak, coba cari database ini. Bapak kan anggap saja nggak tahu nomor urut nih Pak. Gimana cari di dalam database ini? Apakah cara manual satu persatu? Tidak, ada yang otomatis. Cara mencarinya seperti ini. Mailing tetap, ya. Kemudian find, define recipientnya, ya. Coba lihat di sini. Ini kan apakah mau cari kata statistik atau nama orangnya sama saja. Misalnya di sini Bapak buat Zen, gitu kan? Zen. Next. Coba lihat, betul nggak? Kan betul nih. Iya. Nah betul. Cepat kan? Nah, jangan kamu cari satu-satu. Itu mabuk anak muda. Kalau dalam film tuh pasti anak mudanya mati. Kena Lazaro. Nah, gitu. Oke? Ada pertanyaan pada bidang ini? Ukuran kertas sudah. Jangan tanya Pak, gimana cara ngeprintnya? Ngeprintnya itu supaya lebih mudah, potong dulu kertas sebesar ini, tinggal masukkan saja. Print. Paham tuh? Ada lagi? Cukup? Ini kita nggak selesai ya. Selesai. Save. Kita save. Yang berikutnya,
Yang harus kita buat itu adalah kartu peminjaman yang ini. Ini nih menurut kaidah di dalam pelayanan perpustakaan, kalau bukunya dipinjam, ininya tinggal di perpustakaan. Kok ini dibawa? Nah, ini namanya apakah orang perpustakaannya yang lupa ini? Jangan-jangan. Ini namanya apa? Kartu buku. Ya. Itu kartu pengembalian. Kenapa dibuat kartu pengembalian? Di sini setiap kita minjam, nah bagi peminjam ditulis di sini paling lambat tanggal sekian harus dikembalikan. Bagi yang punya buku, pengelola perpustakaan nulisnya di sini paling lambat tanggal sekian. Iya, ini catatan untuk orang pustaka nih. Kalau dibawa ini diganti, bingung kan? Iya kalau ada database-nya di sana. Kalau nggak ada, mabuk anak muda pak. Nah sekarang kita membuat kartu yang ini. Ukurannya berapa pak? Hampir sama nih. Kalau tidak salah bapak sama persis dia nih. Ya sama persis. Oh beda dikit. Ya kalau tadi itu 7 kali 14. Ya kartu buku. Nanti ini kamu harus tahu ini supaya nanti bisa bantu sekolah itu melengkapi ini. Kalau kamu nggak terampil, macam mana ya? Apa yang dijelaskan Bapak kemarin? Tapi bagus juga lah, video tutorialnya langsung ketemu dengan orangnya kan. Jadi ingat ya yang itu kemarin. Oke? Ini standar ukurannya 8,5 cm dikali 13,5. Itu standarnya nih. Boleh lebih kecil atau lebih besar pak, itu menyesuaikan. Ini yang biasa digunakan dan ideal. Oke? Cuman perbedaannya dengan yang tadi, di sini dilengkapi dengan nomor punggungnya. Nih. Nah, di dalam kartu ini, kenapa di sini harus lengkap, di sini juga lengkap. Nah, kalau ini habis ditulis, kan mau diarsipkan, supaya nggak kehilangan harus ada datanya. Nah, datanya itu. Ada nomor punggung atau klasifikasinya lengkap dengan data-data mulai dari pengarang sampai ke judul. Oke, paham tuh? Nah, caranya seperti apa, Pak, untuk menghubungkan database tadi sama? Gimana caranya? Ini kita hapus dulu nih, kosongkan. Ini juga kita kosongkan. Ini juga kita kosongkan. Nah, siapa yang tahu caranya nih? Menghubungkan file ini dengan database tadi, data buku tadi. Gimana caranya? Mailing, apa lagi? Select event terus cari file. Ini. Open. Terus Terus bagaimana kita menentukan nomor buku? Apa yang ada diklik? Mailing. Nah, mailing. Nggak nampak. Tunjuk di situ di mana? Yang mana? Yang mana? Ada yang mau nunjuk ya? Silakan. Yang mana? Lupa atau tidak tahu? Yang mana? Insert merge file. Kenapa tidak muncul? Nah, karena previewnya belum ada. Ini di preview. Nah, itu dia.
Ulangi. Nanti diulangi nanti. Nah, ini cara ngulangnya nih. Ini dia kan. Pengarang ini diambil dari inset merji ya. Kemudian pengarang. Ini pengarang nih. Nah, cari judul gimana? Insert. Mudah kan? Oke. Nah, yang ini belum nih. Yang ini belum nih. Belum nih. Klasifikasi dulu kan? Ya. Kelasnya dulu. Kelasnya mana? F. Alah. F2. Nah, itu dia dah. Iya, F23. Kalau database yang tadi. Kalau database-nya beda urutan, beda lagi. Nah, Pak, ini kan kebesaran ya, Pak. Nah, ini harus diperkecil. Cukup hanya sebesar itu saja dia. Nah, itu kecilkan saja. Yang penting nampak. Berikut, apa lagi? Setelah kode F24 ya. Tiga huruf ya yang ini. Yang terakhir yang bawahnya huruf pangkal judul. F berapa? 25. Nah, ini kalau disama besarkan saja nih hurufnya supaya manis. Ini kan kalau 12 besaran, 10 besaran, 8 besaran juga. Nah, itu dia. 5. Nah, 6. Oke, itu dia. Oke? Nah, bedanya nih yang tadi, kalau tadi itu kan tanggal pengembalian semua itu, walaupun 2 kolom, ya kan? Tapi kalau bagian yang ini, batas tanggal kembali siapa yang minjam. Ini dia. Maka tulisan di sini, nah ini kan juga ini dia nih. Tanggalnya, kemudian yang minjam. Oh iya, nama kamu tuh tulis. Modrika. Kembali, batas kembali 7 hari ke depan. Biasa seperti itu. Puas minggu kena denda. Nggak ada denda lagi ya? Pakai denda sekarang. Nah, kalau kamu kena denda, ikhlaskan supaya itu jadi ibadah. Maksudnya Pak, biasa itu kan kalau zaman Bapak dapat uang denda itu pertama bisa saja misalnya ada buku yang mendadak mau dibeli gitu kan, apa pakai uang itu? Bisa cuma 1 eksemplar. Bisa beli online gitu kan, nggak gitu. Atau misalnya mau beli sampul buku, nggak mungkin buang proposal dulu lama kan, pakai uang itu. Itu gunanya. Oke, selesai nih. Ada pertanyaan? Kalau ininya kebesaran nih boleh dikecilkan nih. Ini nih. Kan dia yang penting terbaca saja nih. Ya kan? Itu sifatnya. Yang ini kalau mau dibuat seimbang, caranya klik di dalam tabel, nanti auto fit content, otomatis itu dia menyesuaikan dengan ukuran di pinggirnya. Atau misalnya di sini desainnya ini layout ya, auto fit Windows, itu dia. Berarti langsung ke pinggir dia tuh. Oh, banyaknya tuh Pak. Terlalu pinggir tuh kan? Nggak cocok. Nah, nanti kalaupun susah ya dimanualkan saja. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Pak, macam mana membuat label tuh? Pertanyaan juga ada? Oke, kita tutupnya ya. Save. Wah, save ya.
Nah, yang berikut yang terakhir kantong buku. Ini kan? Yang ini sudah. Isi kantongnya sudah. Yang belum itu kantongnya. Pak, apakah kantong ini dibuat yang bagus juga Pak? Ya, sebagai pengelola perpustakaan yang baik tentu buatnya yang bagus-bagus. Yang itu termasuk bagus. Ini kurang bagus. Banyak yang kurang. Coba lihat yang punya yang buku satu lagi tadi. Ah, Kurang bagus ya. ini lebih parahnya Pak. Katanya di lab. Udah ada tahun aja. Yang bagus itu modelnya yang mana ya? Bapak buka dulu. Kantong buku namanya ya. Oh, bukan, bukannya. Pak ya. Coba buka yang ini ya. Ah, ini dia. Nanti nggak Pak? Ini yang paling bagus. Ini yang paling bagus. Sebentar. Mana nyimpannya nih? Aduh. Sini ya. Oh, dia minta database nih. Kita ambil aja langsung database-nya. Database sudah tadi kan? Sudah. Oke. Ah, Pano lagi hilang. Oh, jadi hitam dia. Oke, coba lihat. Pak, amplop ini, ukuran kertas ini ya supaya mudah membuat amplopnya. Amplopnya itu yang maksud Bapak ini Bapak jelaskan.